Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nur Kamalia dengan NIM 24210100464. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam dosen pengampu Bapak Bahrul Munib SHI MPDI yang akan menjelaskan tentang memahami studi filsafat Islam. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang apa pengertian filsafat Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana sejarah filsafat Islam. Dan yang ketiga, bagaimana model penelitian filsafat Islam. Kemudian yang terakhir, para filosof muslim dan pemikirannya. Untuk yang pertama, yaitu pengertian filsafat Islam. Secara bahasa, filsafat Islam merupakan gabungan dari dua kata filsafat dan Islam. Kata filsafat berasal dari kata philo, yang berarti cinta, dan kata sophos yang berarti pengetahuan atau kebijaksanaan. Jadi, secara bahasa, filsafat berarti cinta terhadap ilmu pengetahuan atau kebijaksanaan. Selain itu, kata Islam berasal dari bahasa Arab aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, berserah diri, dan menuntut keselamatan dan keamanan. Kata tersebut berasal dari salima, yang artinya selamat, tentram. Selain itu, Islam telah menjadi sebutan atau nama bagi suatu agama yang ajarannya diturunkan kepada masyarakat manusia oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW sebagai seorang utusan. Islam sebenarnya memberikan ajaran yang tidak hanya berkaitan dengan satu aspek, tetapi juga berkaitan dengan banyak aspek kehidupan manusia yang berbeda. Sumber ajaran dari berbagai aspek adalah Al-Quran dan hadis. Filsafat Islam berupaya menggabungkan wahyu dan akal, antara iman dan kebijaksanaan, antara agama dan filsafat, dan mencoba menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu tidak bertentangan dengan agama. Akidah, jika disinari cahaya filsafat, akan ada dalam jiwa. Jika agama dikaitkan dengan filsafat, maka ia menjadi filsafat sebagaimana filsafat menjadi agama, karena filsafat Islam muncul dari lingkungan tempat ia hidup dan tidak dapat dipisahkan dari kondisi yang melingkupinya. Oleh karena itu, filsafat Islam tampak sebagai filsafat keagamaan yang bersifat spiritual, bahwa Allah memberi akal kepada manusia. Itulah sebabnya manusia membentuk ilmu pengetahuan, wahyu dan sunnah, khususnya yang berkaitan dengan yang gaib, yang kebenarannya tidak dapat dibuktikan dengan penelitian. Maka filsafat Islamlah yang menawarkan penjelasan, tafsir, dan penjelasan hingga dapat dibuktikan kebenarannya melalui pemikiran etis yang umum, menyeluruh, dan sistematis. Untuk yang kedua, yaitu sejarah filsafat Islam. Islam sudah dikenal oleh dunia sejak awal abad ke-7 Masehi. Namun, filsafat di kalangan kaum muslim baru dimulai pada awal abad ke-7. Sebab, pada abad pertama perkembangan Islam, tidak ada ilmu lain selain wahyu. Di kalangan umat Islam, filsafat ini dianggap telah berkembang dengan baik sejak abad ke-9 Masehi hingga abad ke-12 Masehi. Keberadaan filsafat pada masa ini juga menandai masa kejayaan dunia Islam, khususnya pada masa Daulah Abbasiyah di Baghdad tahun 750 sampai 1258 dan Daulah Umayyah di Spanyol tahun 755 sampai 7492. Berbicara tentang sejarah lahirnya filsafat di dunia Islam, kita tidak bisa melepaskan dari pembahasan tentang filsafat di tanah Yunani, karena lahirnya tradisi filsafat di dalam dunia Islam merupakan transmisi dari tradisi filsafat yang sudah ada 500 tahun sebelum Masehi di Yunani. Yunani adalah sebuah tanah kebudayaan yang melahirkan banyak sekali filsuf, ilmuwan, cendekiawan, intelektual, dan merupakan kebudayaan yang sangat kental dengan dialektika, intelektualitas, dan moralitas, dan banyak sekali filsuf-filsuf yang muncul sebelum Socrates. Ibrahim Motkaur dalam buku Aliran dan Teori Filsafat Islam mengatakan bahwa filsafat Islam merupakan perpanjangan dari pembahasan-pembahasan keagamaan dan teologis yang ada sebelumnya. Salah jika kita berasumsi bahwa pemikiran Islam baru lahir pada abad ketiga Hijriah atas prakarsa Al-Kindi, sebab sesungguhnya Al-Kindi telah didahului oleh sejumlah pemikir dari aliran Mu'tazilah yang memiliki pandangan-pandangan filosofis seperti Al-Nazam,
tahun 845 Masehi dan Abu Huzail al-Allaf tahun 849 Masehi. Yang selanjutnya yaitu model penelitian filsafat Islam. Yang pertama yaitu model Muhammad Amin Abdullah. Dalam artikel penyertanya, Bapak Amin Abdullah membahas bidang studinya di bidang filsafat Islam. Hasil penelitiannya ini dipaparkan dalam buku berjudul Ide Standar Etika Akademik dalam Ghazali dan Kant. Dilihat dari judulnya, penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka deskriptif, yaitu penelitian yang mengambil bahan penelitian dari berbagai sumber, baik yang ditulis oleh orang yang diteliti atau sumber primer, maupun sumber yang ditulis oleh orang lain yang mengetahui tokoh yang dicari atau sumber sekunder. Selanjutnya, dari segi pendekatan yang digunakan, Pak Amin Abdullah nampaknya mengadopsi metode penelitian kepribadian dengan melakukan studi komparasi antara pemikiran dua tokoh, Al-Ghazali dan Immanuel Kant, khususnya dalam bidang etika. Untuk model penelitian yang kedua yaitu model Otto Horacewicz, Majid Fahri, dan Harun Nasution. Otto Horacewicz melakukan penelitian terhadap semua pemikiran filsafat Islam yang bersumber dari para filosof klasik, khususnya Al-Farabi, Ibnu Miskawi, Ibnu Sina, Ibnu Majah, Ibnu Tufail, Ibnu Rushd, dan Nasir al-Din al-Tusi. Model penelitian yang selanjutnya yaitu model Ahmad Fuad Al-Ahwani. Model penelitian yang diterapkan oleh Ahmad Fuad Al-Ahwani adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan ini merupakan pendekatan campuran, yaitu pendekatan sejarah, pendekatan kewilayahan, dan pendekatan karakteristik. Melalui pendekatan historis, ia mencoba menjelaskan konteks munculnya pemikiran filosofis dalam Islam. Sementara itu, dengan pendekatan kedaerahan, ia mencoba membagi para filosof menurut tempat tinggalnya. Dan dengan pendekatan karakter, ia mencoba mengungkapkan gagasan-gagasan filosofis yang berbeda menurut tokoh-tokoh yang mengutarakannya. Untuk pembahasannya selanjutnya yaitu para filosof muslim dan pemikirannya. Yang pertama, Al-Kindi. Nama lengkapnya Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin As-Sobah bin Imran bin Ismail bin Al-Ash'ad bin Qais Al-Kindi, dan diakhiri dengan Ya'qub bin Qahtan. Orang yang dianggap sebagai filosof muslim pertama adalah Al-Kindi. Ia juga dikenal sebagai filsuf Arab pertama, karena ia merupakan satu-satunya filsuf muslim pertama keturunan Arab. Sebelum Al-Kindi sudah ada filsuf, dan Al-Kindi bukan filsuf pertama dalam pengertian yang sebenarnya, tetapi Al-Kindi dianggap sebagai ikon filsuf muslim pertama di dunia Islam. Pemikiran Al-Kindi. Yang pertama, rekonsilasi agama dengan filsafat. Ilmu filsafat, kata Al-Kindi, adalah ilmu tentang hakikat segala sesuatu yang dipelajari orang menurut kadar kemampuannya, yang mencakup ilmu ketuhanan, rububiyah, ilmu keesaan, wahdaniyah, ilmu keutamaan, fadilah, dan semua ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dari pembagian tersebut, yang paling penting dan tinggi derajatnya adalah ilmu ketuhanan yang disebutnya sebagai filsafat pertama atau al-falsafah al-ula. Karena filsafat pertama merupakan ilmu yang membahas tentang kebenaran pertama atau ilmul hakil awal yang merupakan sebab bagi semua kebenaran. Untuk pemikiran Al-Kindi yang kedua yaitu filsafat ketuhanan. Di antara dalil-dalil penting yang dikemukakan Al-Kindi tentang adanya Allah adalah baharunya alam dan keanekaragaman dalam wujud. Pemikiran Al-Kindi yang ketiga yaitu tentang filsafat jiwa. Masalah jiwa merupakan agenda yang penting dalam Islam, karena jiwa merupakan unsur utama bagi manusia. Bahkan ada yang mengatakan sebagai intisari manusia. Filosof Muslim mengatakan bahwa jiwa dari apa yang diistilahkan Al-Quran dengan al-ruh. Pemikiran Al-Kindi tentang jiwa tidak terlepas dari pemikiran Aristoteles. Ia mengungkapkan dua definisi jiwa yang telah dikemukakan Aristoteles. Menurutnya, jiwa adalah kesempurnaan pertama dari jisim alami yang memiliki kehidupan secara potensial. Al-Kindi juga memberikan definisi jiwa sebagai kesempurnaan jisim alami yang organis yang menerima kehidupan. Namun, ia menolak pendapat Aristoteles yang mengatakan bahwa jiwa manusia tersusun dari dua unsur, materi dan bentuk. Filosof yang selanjutnya yaitu Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nasr Muhammad bin Tarhan bin Aizalak.
Di kalangan orang Latin abad pertengahan, Al-Farabi lebih dikenal dengan nama Abu Nasr. Ia dilahirkan di Wasij, dekat Farab, sekarang kota Artar, Turkistan pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Al-Farabi yang dikenal sebagai filosof muslim terbesar memiliki keahlian di berbagai bidang ilmu dan mengkaji filsafat secara totalitas dan menjelaskannya dengan sempurna sedemikian rupa. Pemikiran Al-Farabi yang pertama yaitu pemaduan filsafat. Al-Farabi berusaha memadukan beberapa aliran filsafat, al-filsafah al-taufikiyah atau wahdah al-falsafah yang berkembang sebelumnya, terutama pemikiran Plato, Aristoteles, dan Plotinus antara agama dan filsafat. Pemikiran Al-Farabi yang kedua yaitu tentang metafisika. Terkait persoalan ketuhanan, Al-Farabi menggunakan pemikiran Aristoteles dan Neoplatisme, khususnya al-mawjud al-awwal, sebagai penyebab pertama segala sesuatu yang ada. Konsep ini tidak bertentangan dengan kesatuan ajaran Islam. Untuk membuktikan keberadaan Tuhan, Al-Farabi mengumandangkan dalil wajib al-wujud dan mukmin al-wujud. Menurutnya, hanya ada dua kemungkinan dan tidak ada pilihan ketiga. Pemikiran Al-Farabi yang ketiga yaitu tentang jiwa. Adapun spiritualitas Al-Farabi juga dipengaruhi oleh filsafat Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Jiwa itu spiritual dan bukan matahari, terwujud setelah tubuh ada, dan jiwa tidak berpindah dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Jiwa manusia berasal dari ruh, kesatuan antara dua materi yang berbeda alam, dan matinya jasad tidak mengakibatkan matinya jiwa. Pemikiran Al-Farabi yang selanjutnya yaitu tentang politik. Menurut Al-Farabi, yang terpenting dari suatu bangsa adalah pemimpin atau penguasanya serta bawahannya. Penguasaan ini haruslah yang paling unggul secara intelektual dan moral dari semua kemampuan yang ada. Al-Farabi juga mengelompokkan negara atau kota menurut prinsip teologis yang abstrak atau objektif. Kota induk yang sering dijadikan rujukan pada hakikatnya adalah kota yang tujuan utamanya adalah agar kehidupan yang baik dan kebahagiaan serta kebajikan dapat berkembang. Pemikiran Al-Farabi yang selanjutnya yaitu tentang moral. Konsep moralitas yang dikemukakan Al-Farabi dan menjadi salah satu unsur penting dalam karya-karyanya erat kaitannya dengan perdebatan tentang jiwa dan politik. Dalam kitab Risalah fi al-Tanabih, al-Subul al-Sa'adah, dan Tahsil al-Sa'adah, Al-Farabi menyoroti 4 jenis utama sifat yang perlu dijaga untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat bagi bangsa-bangsa dan setiap warga negara, yakni keutamaan teoris, keutamaan pemikiran, keutamaan akhlak, dan keutamaan amaliyah. Filosof muslim yang selanjutnya yaitu Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Husain bin Abdullah bin Hasan bin Ali bin Sina. Ibnu Sina lahir pada bulan Safar tahun 370 Hijriah atau 980 Masehi di Afsana, sebuah kota kecil di wilayah Uzbekistan saat ini. Di dunia barat ia dikenal dengan nama Avicenna dan dijuluki Dokter Pangeran. Pemikiran Ibnu Sina yang pertama yaitu wajib al-wujud dan mukmin al-wujud. Pemikiran Ibnu Sina yang kedua yaitu qadim dan muhdas. Ibnu Sina dalam tulisannya mencoba menjelaskan pengertian qadim dan muhdas. Menurutnya, qadim ada dua macam, yaitu qadim dari segi zat dan qadim dari segi waktu. Muhdas juga ada dua jenis, yaitu muhdas dari segi kualitas dan muhdas dari segi waktu. Kemudian pemikiran Ibnu Sina yang selanjutnya yaitu Tuhan, akal, jiwa, dan tubuh. Baik Tuhan maupun akal dan jiwa-jiwa merupakan zat yang tidak berwujud. Tuhan mengatur seluruh alam melalui akal. Pikiran adalah pengendali tidak langsung materi atau tubuh, sedangkan pikiran secara langsung mengendalikan materi atau tubuh. Menurut Ibnu Sina, akal adalah pengatur tidak langsung pertama benda langit. Pengendali langsungnya adalah jiwa. Kecerdasan adalah pengontrol tidak langsung tubuh-tubuh di bumi, namun pengontrol langsung setiap tubuh adalah jiwa yang bersesuaian. Kesimpulannya yaitu, filsafat Islam berperan penting dalam memperkuat prinsip-prinsip agama Islam dengan mengembangkan gagasan-gagasan filosofis. Filsafat yang merupakan ilmu yang luas dan mendalam, seiring berjalannya waktu semakin menyempit maknanya. Umat Islam menganggap kajian dan penerjemah karya-karya Yunani penting sebagai bagian dari ajaran Islam yang menekankan pada Pancasila ilmu pengetahuan. Islam sendiri mengajak umatnya untuk berpikir kritis dan terbuka terhadap beragam pendapat, dengan tujuan untuk benar-benar memperkaya pemikiran dan peradaban.
bukan mencemari atau membatasi kebebasan karena ideologi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.